Shalom semua teman-temanku, saudara-saudaraku yang sangat-sangat aku kasihi, yang sangat-sangat aku sayangi. Selamat malam semuanya. Karena ini sudah malam, maka dari itu saya mengucapkan selamat malam. Agak sedikit garing ya, tetapi tidak apa-apa. Kita awali dengan sukacita yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Hari ini balik lagi di video aku, dan aku akan saya akan membahas dari mana ya? Tapi sebelum itu kita minum kopi dulu, oke? Jadi aku punya secangkir kopi yang udah aku buat tadi, dan ini sungguh-sungguh sangat amat enak karena aku pencinta kopi sekali. Jadi aku sangat menyukai ini. Minum guys, cheers. Nah, oke, kita pinggirkan dulu ya. Biar tidak mengganggu. Oke, kita mau bahas dari kitab Efesus 4. Efesus 4 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Aku bakal bacain buat kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Ayatnya yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Oke, sebelumnya kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, tahun berapa kitab ini ditulis? Kitab ini ditulis selama pemenjaraan Paulus pada saat dia di Roma. Tahun berapa? Sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Nah, selanjutnya adalah dia dipenjara di Roma. Karena apa? Ada maksud dan sebabnya. Rasul Paulus dipenjara di Roma karena iman dan ketaatannya dalam melayani Tuhan, melayani Allah. Nah, maksud surat ini ditulis adalah untuk menguatkan iman jemaat agar tidak terpengaruh dengan berbagai praktik penyembah kepada dewa Yunani, yaitu dewa Artemis. Sebab bagi masyarakat Efesus, Dewi Artemis dipahami sebagai dewa kesuburan. Nah, jadi itulah latar belakang yang ada di kitab Efesus. Mungkin nanti teman-teman bisa baca di Alkitab, bisa kalian baca kitab Efesus ini, kalau boleh dari kitab Matius sampai kitab Wahyu kalian baca, oke? Supaya kalian ngerti sebenarnya isi firman Tuhan untuk kita tuh apa, dan bagaimana sebenarnya alur Rasul Paulus bisa Nah, nanti kalian bisa baca dari kitab. Enggak deh, jangan setengah-setengah dari kitab Efesus, tapi kalian harus baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, oke? Supaya kalian paham. Ya, paham itulah. Jadi kalian harus baca Alkitab, baca firman Tuhan, oke? Oke, kita akan masuk ke pembahasannya. Nah, kita patut bersyukur kepada Allah. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena apa kita bersyukur? Karena kasih karunia-Nya, karena rahmat-Nya, anugerah-Nya yang ada di dalam kita pada saat ini. Apa yang kita patut syukuri dari hal terkecil? Apa itu? Yang keluar dari hidung ini apa ya namanya? Nafas. Aku yang jawab, aku yang nanya. Gak apa-apa. Nafas. Nafas ini adalah salah satu anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita, untuk setiap kita manusia. Gak usah jauh-jauh, anugerah Tuhan yang besar itu apa? Nafas. Setiap hembusan yang kita keluarkan dari hidung kita adalah pemberian Allah yang sangat-sangat besar, sangat berharga bagi manusia. Tanpa nafas kehidupan, kamu, semua teman-teman di rumah, saya tidak bisa hidup.
Saya tidak bisa melihat kalian, kalian tidak bisa melihat saya, kalian tidak bisa melihat banyak orang di luar sana. Kalau nggak punya nafas berarti mati. Nah, oke. Tubuh Kristus yang sangat besar itu terdiri dari banyak anggota. Bukan hanya satu misalkan denominasi gereja, no, bukan. Tetapi merupakan kesatuan gereja. Kesatuan gereja yang yang mana para anggotanya terdiri dari siapa yo? Terdiri dari kita, anak-anak Tuhan. Kita ini adalah anggota-anggotanya tubuh Kristus. Itu yang perlu kita pahami. Kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus Yesus. Tuhan kita Yesus Kristus. Kita adalah anggotanya. Nah, sayangnya masing-masing gereja Tuhan saat ini itu masih terpecah belah, belum menyatu, belum. Masih banyak gereja yang terpecah belah, belum menyatu, belum. Buktinya masih banyak gereja yang terpecah belah, masih banyak gereja yang tidak satu. Apakah itu bukti bahwa kesatuan tubuh Kristus itu sudah? Seperti yang dikatakan di Matius 8 ayatnya yang ke-20. Di situ dikatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, tubuh Kristus tidak akan terbentuk ketika anggota-anggota tubuhnya tidak bersatu. Untuk mencapai tujuan terbentuknya tubuh Kristus, Allah memberikan berbagai karunia. Seperti pada zaman Taurat, Ia mempercayakan Musa dan umat Israel membangun tabernakel. Sebagai apa? Sebagai saran kehadirannya di tengah-tengah mereka, kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa baca di Keluaran 25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Keluaran 25 ayatnya yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, bagi Tuhan kita Yesus Kristus, supaya Tuhan diam di tengah-tengah mereka. Pada zaman itu aja Allah sudah memberikan karunia pada zaman Taurat loh. Ia mempercayakan Musa. Nah, demi pembangunan tubuh Kristus, Ia menentukan jabatan-jabatan rohani seperti itu, tertulis yang sudah tadi kita baca. Itu merupakan jabatan-jabatan rohani. Kita buka lagi di Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Rasul-rasul dan Tuhan sudah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Itu merupakan jabatan-jabatan yang sudah diberikan Tuhan. Untuk apa? Untuk apa itu diberikan Tuhan? Untuk membangun tubuh Kristus itu. Kalau tidak ada rasul-rasul pada zaman waktu itu, maka gereja tidak ada. Rasul Paulus memberitakan Injil dari tempat ke tempat itu demi tersebarnya kabar baik. Banyak lagi yang sudah menyebarkan kabar baik. Namun, apakah saat ini kita tidak bisa memikirkan bahwa begitu runtutnya firman Tuhan, begitu tertatanya firman Tuhan
yang harus kita lakukan. Nah, seorang rasul mempunyai karunia hikmat untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Misalnya, contohnya yaitu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes yang menumpangkan tangan atau mentransfer Roh Kudus. Tapi boleh nggak sebenarnya manusia pada zaman sekarang ini bisa menggantikan posisi rasul zaman dulu? Tidak bisa. Tidak ada satupun manusia yang bisa menjadi rasul. Tidak ada. Ya. Yang ada adalah pemberita Injil, pekabar Injil, pemberita kabar baik. Ini adalah kabar baik yang harus diberitakan oleh setiap manusia. Supaya apa? Supaya terbentuknya tubuh Kristus. Nah, nabi, jabatan nabi dalam tubuh Kristus dilengkapi dengan pewahyuan. Itu tertulis di Wahyu 19 ayatnya yang ke-10b. Nanti teman-teman bisa baca di rumah ya. Di situ ada penglihatan, pendengaran, dan nubuat. Tubuh Kristus tidak dapat terbangun dengan baik apabila tidak ada nabi di dalamnya. Oke, kali ini saya mau baca buat kita semua Efesus 2 ayatnya yang ke-20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Balik lagi kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Kita perlu kaget, kita perlu bingung gitu, kita perlu heran gitu. Kenapa kita perlu heran? Dengan kejadian akhir-akhir ini, kita perlu memikirkan kejadian-kejadian yang sudah terjadi pada saat ini. Apa aja sih yang sudah terjadi? Gempa bumi yang mengerikan. Karena apa? Karena semuanya sudah dinubuatkan dan tertulis di dalam firman Allah. Sudah ada di dalam firman Allah bahwa akan terjadi segala macam. Dan nubuat terbesar adalah firman Allah sendiri yang pasti digenapi. Semua akan digenapi. Dan perlu kita ketahui juga bahwa ibadah penyembahan berlangsung tertib, yang mana ada 1-2 orang bernubuat, sedangkan yang lain menafsirkannya, sehingga jemaat terbangun rohaninya dan dikuatkan. Dan inilah salah satu bentuk tubuh Kristus yang nyata dan yang hidup. Ada yang bisa menubuatkan, namun ada juga yang bisa menafsirkannya. Nah, kita lihat lagi jabatan yang selanjutnya, yaitu pemberita Injil. Tugas para penginjil ialah menyampaikan firman Tuhan mengenai kelahiran, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Terkait dengan apa? Terkait dengan keselamatan umat manusia, seperti tercantum di amanat agungnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Coba ya kita buka. Ini menarik ya ayatnya. Markus 16. Ini sangat-sangat menarik ayatnya. Kayak saya akan baca untuk kita semua. Markus 16 ayatnya yang ke-15. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya. Betul, dia berkata kepada murid-muridnya, iya kan? Ya. Ya, betul. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah aku kepada seluruh dunia. Itu yang dibilang di sini. Beritakanlah Tuhan Yesus kepada seluruh dunia. Nah, untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan Yesus kemana? Di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita bisa baca ya. Oke, saya akan bacakan lagi di Kisah Para Rasul 1
yang ke-8b. Saya akan bacakan untuk kita semua. Oke, saya akan bacakan dari ayatnya yang 8. Pokoknya ayat 8 saya akan baca utuh. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, jelas di situ dikatakan kamu akan menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, penginjilan ini mempunyai tujuan, yaitu untuk apa? Untuk memanggil orang yang masih berada di luar tubuh Kristus, yang masih berada di luar gereja, yang masih ada di luar persekutuan kita gitu loh. Di luar, agar apa? Agar mereka percaya dan diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Nah, tugas ini dapat dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh kita, anak-anak Tuhan yang sudah mengerti, yang sudah membaca, yang sudah memahami firman Tuhan, bahkan yang sudah mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang tugas kita sebagai pemberita Injil, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita sebagai penyatu tubuh Kristus gitu. Nah, yang terakhir, belum yang terakhir ya. Gembala. Selanjutnya adalah gembala. Nah, dalam pembangunan tubuh Kristus diperlukan seorang gembala. Yes, betul. Contohnya, tidak bisa bangun gereja kalau tidak ada pemimpin. Betul? Betul. Nah, kita memerlukan seorang gembala untuk menggembalakan domba-dombanya. Ya kan? Kita memerlukan seorang gembala dong untuk mengembalakan domba-dombanya, untuk menuntun domba-dombanya, dan memberinya makan agar mereka terpelihara baik, sehingga jiwa-jiwa lama maupun yang baru bertobat dan bertumbuh, kebutuhannya terpenuhi. Ya kan? Kita harus menjadi gembala yang baik. Mungkin ini pengingat untuk saya bahwa ketika saya lulus, saya harus menjadi gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan makanan rohani kepada domba-dombanya, sehingga domba-dombanya bertumbuh dengan baik. Bahkan domba-domba itu bisa menghasilkan domba-domba lagi, domba-domba yang mau bertobat, yang mau menerima Yesus, yang mau menerima keselamatan dari Yesus. Nah, kebutuhan domba-domba itu hanya satu, yaitu kehadiran gembala. Jika tidak ada gembala, maka matilah domba-domba itu. Namun jika ada gembala, pasti domba-domba itu terpelihara dan merasa aman, sebab tangan gembala ada tongkat pengembalaannya untuk menghalau binatang buas. Oke, kita baca lagi di Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jelas sekali dikatakan di sini bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu merupakan gambaran gembala. Waktu kita menggembalakan, waktu kita memimpin suatu gereja, kita tidak bisa main-main. Karena ketika kita memimpin, ketika kita menggembalakan domba-domba, seperti Tuhan Yesus menggembalakan domba-dombanya, yaitu kita adalah domba-dombanya. Nah,
kita juga harus meneladani, dan kita juga harus melihat kepada Yesus. Kita harus melihat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus melihat pribadi Tuhan Yesus Kristus, supaya saat kita menggembalakan, kita tidak bertumpu kepada diri kita sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengajar. Sebentar ya, saya buka lagi kitab saya. Pengajar. Nah, sama juga dalam pembangunan tubuh Kristus itu diperlukan guru atau pengajar untuk mendewasakan jemaat, supaya jemaat itu dewasa dalam memahami kebenaran firman Tuhan, memahami kabar baik ini, agar mereka sanggup melawan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat yang hari-hari ini makin gencar diluncurkan, makin semua sudah tersebar. Ajaran-ajaran sesat sudah ada di mana-mana. Rohani jemaat yang masih kanak-kanak akan mudah terombang-ambingkan oleh pengajaran palsu. Jadi kita harus sebagai gembala, sebagai pengajar-pengajar, kita harus benar-benar memahami firman Tuhan. Kita nggak bisa sembarang mengajar, tidak. Karena ketika kita sembarang mengajar, maka apa yang kita ajarkan kepada mereka akan terombang-ambing. Mereka tidak akan mengerti. Mereka tidak. Sebentar nanti lari cari pengajaran lain. Nanti ada pengajaran yang bagus, nempel di pengajaran itu. Nanti masuk ke pengajaran itu. Nanti ada lagi yang ini. Jadi imannya tuh terombang-ambing. Tidak. Iman yang teguh adalah iman yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Itu adalah iman yang betul-betul iman yang sejati, adalah iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, guru juga harus memberikan makanan yang keras untuk mendewasakan rohani jemaat. Nanti teman-teman bisa baca di Ibrani 5 ayatnya yang ke-14. Karena ketika kita membicarakan kesatuan di dalam jemaat, maka itu akan panjang. Ketika kita membicarakan kesatuan di dalam tubuh Kristus, itu akan panjang. Ketika kita memiliki persekutuan, kita dasari dalam firman Tuhan, maka kita akan berdiri teguh, kita akan kuat. Persekutuan itu akan bertambah karena kita berdiri atas dasar firman Tuhan yang baik, yang betul, yang berdiri di fondasi, bukan fondasi yang terbuat dari pasir, bukan fondasi yang kalau pasir kan kena air langsung hanyut kan, kalau batu kan tidak, batu dia kuat, kokoh. Nah itulah jadi itulah yang kita pelajari hari ini. Bagaimana ketika kita adalah tubuh Kristus, kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, memiliki iman yang sejati dalam Yesus Kristus, maka kita harus mengerti bagaimana cara kita untuk membangun tubuh Kristus itu. Nah, oke teman-teman, mungkin malam hari ini segitu aja yang mau kita sharingkan, yang mau aku sharingkan. Ini adalah renungan singkat. Ini adalah renungan singkat untuk kita semua, pengingat untuk kita semua bahwa kita adalah anak-anak Yesus Kristus. Kita adalah satu di dalam tubuh Kristus. Kita satu di dalam tubuh Kristus. Kita harus saling membangun. Kita tidak bisa menjatuhkan satu sama lain. Justru kita harus saling membangun. Karena ketika kita membangun orang lain, maka orang lain akan paham dan mengerti. Dia akan melakukan kembali hal yang sama dengan apa yang kita lakukan kepada dia. Dia akan membangun orang lain, dan dia sama aja dia sedang melakukan amanat agung Tuhan yang tertulis di Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Jadi kita perlu paham bagaimana seharusnya cara kita
sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, yang telah dipilih oleh Tuhan. Nah, oke, jadi itu aja yang boleh saya sampaikan hari ini. Mungkin nanti di video-video nextnya kita akan banyak berbincang-bincang dan saya juga akan mencoba dan saya akan belajar terus. Saya akan belajar bagaimana memahami firman Tuhan yang baik. Supaya apa? Supaya saya bisa membagikan kepada teman-teman semua. Baik, terima kasih. Jika ada salah kata atau salah dalam pemenggalan kata, mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam lindungan Tuhan, semua di dalam kuasa Tuhan. Tetap selalu kuat dan selalu sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, God bless you.